Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal, dan moneter syariah. Sebelumnya yang kami hormati, Bapak Syaiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam dan teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya, yaitu Evita Firdanurjana, Lutfia Yunisa Purwaningsih. Baik, langsung saja ke topik yang pertama atau materi yang pertama. Yang pertama ada kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mendapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal berkaitan dengan semua instrumen yang menyangkut penggunaan sumber daya anggaran negara atau APBN dalam ekonomi. Dan berikutnya ada 3 fungsi utama kebijakan fiskal. Fungsi yang pertama alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang terakhir atau yang ketiga ada fungsi stabilitasi, yaitu agar terpelihara keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Berikutnya ada kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah income oriented, makna pendapat menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan kepada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa keyakinan yang growth oriented, yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika mendapatkan tidak mencukupi untuk ekspenditur atau anggaran belanja, makna terjadi defisit anggaran sehingga solusi antara lain berhutang. Selanjutnya, ada beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan, yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Rasulullah SAW menerapkan strategi pembangunan melalui persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansor. Persaudaraan ini mendorong terciptanya lapangan kerja terutama bagi muhajirin dengan menggunakan akad seperti muzaroah, musaqah, dan mudarobah. Dampaknya distribusi pendapatan lebih merata dan meningkatkan permintaan total di Madinah. Yang kedua ada kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga ada anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang keempat ada kebijakan fiskal khusus. Rasulullah SAW juga menerapkan kebijakan berbagi sosial seperti memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan, dan menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Selanjutnya, ada karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga ada perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Selanjutnya ada penjelasan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter biasanya
yaitu bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral sendiri adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas rupiah. Dalam pelaksanaannya, operasi moneter dilakukan dengan berbagai operasi moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian dan ditransmisikan melalui beberapa channel yang disebut monetary transmission channel seperti suku bunga, kredit, harga aset, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi kebijakan moneter dalam Islam. Tujuannya sendiri yaitu untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan harga pangan atau variabel makro lainnya terhadap variabel yaitu kunci indikator makro. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Jika sebaliknya, dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dilakukan dengan stabilitas ekonomi makro yang stabil. Selanjutnya, dan ada fungsi kebijakan moneter antara lain. Yang pertama, ada menjaga iklim investasi dalam suatu negara. Yang kedua, ada meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ada mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, ada membuka untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran. Kelima, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Selanjutnya, ada keberhasilan pada kebijakan moneter yang dapat dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu yang pertama, uang beredar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, yang digunakan sebagai salah satu sasaran penengah, sehingga Bank Sentral sendiri pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi yang akan terjadi. Yang kedua, ada pengendalian pergerakan nilai tukar. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mengendalikan pergerakan nilai mata uang atau khususnya nilai mata uang yang domestik terhadap sejumlah mata uang dari berbagai negara, terutama negara besar, karena nilai tukar yang terkendali akan berkontribusi kepada laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, ada target inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menetapkan dan mencapai sejumlah target inflasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan menengah serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas. Selanjutnya, ada perbedaan kebijakan moneter Islam dan konvensional. Yang pertama, ada kebijakan moneter perspektif Islam, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama, ada dalam perspektif Islam, kebijakan moneter selalu integratif dengan kebijakan sektoril, bahkan sektor moneter merupakan turunan dari sektoril. Yang kedua, ada dalam perspektif Islam, prinsipnya ta'awun, sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar elemen. Yang terakhir, ada dalam perspektif Islam, uang itu harus mewakili sektoril, bukan mencetak uang. Dan selanjutnya ada kebijakan moneter konvensional, dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama, kebijakan moneter bank sentral terkait moneter saja, tidak berkaitan langsung dengan sektoril. Yang kedua, ada bank sentral dimanapun di dunia harus independen. Yang terakhir, bank sentral mencetak uang yang paling gilirannya akan menyebabkan inflasi. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu nuqud, warik, ain, dan fulus. Selain itu juga terdapat terminologi dinar dan dirham. Al-naqdu atau bentuk tunggal dan nuqud atau bentuk plural bermakna uang secara umum.
Al-naqdu juga berarti tunai, lawan dari mengangsur. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kata warik digunakan untuk menunjukkan dirham perak. Kata ayin untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Orang Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Untuk lanjutannya, definisi uang sangat beragam, tetapi memiliki banyak sisi kesamaan. Uang merupakan anything that in general access in payment for goods and service on or in the repayment of debt, yaitu sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Definisi lainnya menyebutkan berdasarkan fungsinya, yaitu uang adalah sesuatu sebagai alat tukar, sebagai unit perhitungan, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat, sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan mengukur nilai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Selanjutnya ada peran dan fungsi uang menurut para ahli. Yang A sebagai alat tukar atau medium of exchange, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Yang B sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, yaitu menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan. Sedangkan yang C sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan yang D sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Selanjutnya ada macam-macam jenis uang yang dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, uang komoditas, yaitu barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang atau mempunyai nilai intrinsik. Kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas, dan mudah dibawa-bawa. Misalnya, uang dinar yang terbuat dari emas, uang dirham yang terbuat dari perak. Yang kedua, uang representasi. Uang representasi atau perwakilan adalah klaim atas komoditas seperti sertifikat emas atau perak dan melibatkan uang yang didukung komoditas. Misalnya, standar emas atau standar perak yang melibatkan wesel bayar dari bank yang dapat ditukarkan atas permintaan akan sejumlah emas yang beroperasi di bawah standar bimetalik atau monometalik. Standar logam adalah sistem pertukaran bukan kesatuan moneter yang menghubungkan semua uang kertas dengan logam yang diwakili. Selanjutnya, untuk lanjutan yang ketiga itu uang fiat. Berasal dari kata dalam bahasa Latin fiat atau biarlah terjadi, akan menjadi uang fiat adalah uang yang nilainya dengan uang komoditas yang didasarkan pada barang yang biasanya merupakan logam mulia seperti emas atau perak. Yang keempat, digital money, dikenal dengan e-money atau uang elektronik. Teknologi keuangan atau fintech berkontribusi secara signifikan terhadap peran uang dan layanan pembayaran yang terus berkembang sehingga lahirlah uang elektronik untuk memudahkan berbagai transaksi. Yang kelima, digital currency. Saat ini perkembangan uang sudah memasuki perkiraan kepada otoritas atau bank sentral untuk mempertimbangkan penertiban digital currency. Selanjutnya ada implementasi e-money perspektif Islam. Dengan dibersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai atau cash dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis, yang dalam literatur fikih muamalah dikenal dengan al-sarf, yaitu tukar-menukar antar alat bayar satu negara atau antar alat bayar negara satu dengan alat bayar negara lain, baik dalam satu jenis mata uang atau beda jenis mata uang, yang dilihat dari nilai tukar atau kurs yang berlaku, dan terhadap akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, yaitu akad jual dan wakalah. Selanjutnya, syarat-syarat akad sarf. Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk bertransaksi atau berjaga-jaga. Al-takabud atau yakni transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama, dan secara tunai. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs. Ia berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Syarat at-takabud ditunjukkan dengan nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya, berada dalam kekuasaan pemegang. Selanjutnya, syarat at-tamasul ditunjukkan dengan bahwa nilai Rp1 pada nilai uang elektronik harus sama dengan Rp1 pada uang tunai atau cash.
Untuk kesimpulannya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, seperti pajak melalui APBN. Kebijakan ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fokus utamanya adalah mengatasi defisit anggaran, menjaga stabilitas ekonomi makro, inflasi, dan pembayaran hutang. Dalam pendekatan ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga dianalisis berdasarkan konteks historis atau zaman Rasulullah SAW dan zaman modern, dengan pendekatan etika serta peran zakat sebagai bagian dari instrumen ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh otoritas moneter atau biasanya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu pendekatannya dalam sistem ekonomi Islam adalah penghindaran sistem bunga atau riba dan penggunaan instrumen yang sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti instrumen kebijakan, pemanfaatan instrumen likuiditas dari sukuk, orientasi sektor real, serta pembiayaan sosial. Terima kasih.